Kalau para raja, para tokoh zaman dulu itu kalau misalnya ada masalah besar misalnya, itu biasanya mereka mengundurkan diri sebentar untuk melakukan tirakat ini. Kalau di Jawa itu ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, dan lain sebagainya. Jadi laku tirakat ini untuk menjernihkan diri, menenangkan batin, menyetabilkan jiwa, sehingga bisa mungkin ketemu jalan keluar, semakin jernih membaca persoalan, semakin sadar kita akan rahasia-rahasia yang tidak kelihatan kalau kita terlibat terus-menerus di tengah kancah hidup ramai. Nah, ini gunanya tirakat. Siang hari ini saya ngambil dari salah satu tema yang mungkin sering Bapak Ibu dengar juga, yaitu istilah tirakat. Jadi kita kan, Bapak Ibu kan sering sekali dengar tentang tirakat ini. Cuma siang hari ini kita ambil dari serat Wulang Reh, karya Sri Susunan Pakubuwono Kaping Sekawan. Serat Wulang Reh ini salah satu serat yang juga sangat masyhur dalam tradisi Jawa. Selain serat Wedotomo dan serat-serat karya Ronggo Warsito yang bulan lalu kita bahas. Cuma dari serat Wulang Reh ini kita ambil satu bagian saja, satu isu, yaitu tentang tirakat. Serat Wulang Reh ini biasanya sering dipakai untuk ngajari para pejabat. Jadi orang-orang yang punya kedudukan, dan juga anak-anak muda yang nantinya calon generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan. Nah, ada banyak isu di sana. Cuma siang hari ini kita coba belajar tentang kata tirakat ini. Meskipun sebenarnya kata tirakat sendiri itu kata serapan. Jadi dari bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab kata dasarnya taroka. Taroka itu artinya meninggalkan. Makanya kalau dulu kita mungkin ada sempat ngaji tentang Syekh Siti Jenar, itu ada namanya sholat tarek. Nah, itu sholat tapi meninggalkan. Itu di antara unsur batinnya sholat itu meninggalkan hal-hal yang mencemari batin. Nah, tirakat ini sebenarnya laku kalau pakai teori teori filsafat tentang mistisisme. Ini namanya laku untuk pembersihan diri. Di ilmu itu kan diperolehnya dengan laku. Nah, laku yang paling utama itu laku pembersihan diri. Makanya istilahnya tirakat. Kalau Bapak Ibu masih punya saudara, sanak kerabat Jawa, itu kata-kata tarek atau tarak ini masih dipakai. Misalnya kalau ada orang yang punya sakit macam-macam, misalnya tidak makan gula, itu biasanya ya istilah mereka sudah tarak, tidak lagi makan gula, tarak gula, sudah tarak daging. Jadi tarak itu ya nyambung dengan kata tirakat ini, sudah meninggalkan. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin dalam program diet hari ini boleh pakai istilah tarak. Sudah, kalau diet itu kan istilah dari sana, kita pakai istilah kita sendiri. Kita hari ini sudah tarak, sudah tidak lagi melakukan itu atau mengkonsumsi itu. Baik, kita pelajari apa yang dimaksud tirakat ini, arahnya kemana, maunya di mana. Bismillah, kita awali. Isu tirakat yang diangkat dalam serat Wulang Reh itu orientasinya adalah dalam rangka agar kita bisa memahami hidup ini secara lebih sejati. Kita ini kan dalam hidup sering terlibat, sering terganggu, sering lengah oleh berbagai aktivitas, berbagai apalagi hal-hal duniawi, keterikatan macam-macam, sehingga kita terpalingkan, kalau bahasanya anak-anak hari ini, terdistraksi dari yang hakiki. Nah, jalan untuk bisa sampai ke sana ya berarti harus melakukan bersih-bersih diri. Sehingga kita bisa ketemu rahasia hidup yang sejati. Jadi membersihkan diri ini jadi kunci kalau dalam tasawuf itu apapun diawali dari takholli.
Tidak tiba-tiba Bapak Ibu memasukkan materi yang penting-penting dalam diri kita. Kalau jiwa batin kita belum jernih, materi-materi bagus itu bisa jadi kotor, terkotori. Jadi nanti kalau yang enggak yang rusak-rusak kita masukkan, batin kita rusak meskipun yang baik-baik kita masukkan, itu yang baik bisa jadi sarana untuk kerusakan yang kita lakukan. Maka di Jawa itu rahasia hidup akan ketemu dan kelihatan kalau kita melakukan tirakat dulu, bersih-bersih diri dulu. Jadi ini kalau dalam tasawuf itu ada makom namanya kasyaf atau makrifat. Kasyaf atau makrifat itu kita peroleh begitu saja ketika batin kita jernih. Karena kalau batin kita jernih itu cahaya dari Allah, cahaya dari Tuhan itu bisa diterima dengan utuh. Ketika cahaya ini diterima dengan utuh, ya otomatis kita mendapatkan nur makrifat dari Allah, kita bisa memahami hidup secara lebih sejati. Nah, nanti arahnya ke situ oleh susunan Paku Buwono ini. Mengapa kita penting melakukan tirakat? Cuma nanti beliau melakukan penajaman-penajaman untuk anak-anak muda yang urgent untuk ngerti caranya melakukan tirakat ini. Makanya di Pupuh atau Bait Dandang Gulo itu beliau menyatakan rahasia kehidupan sesungguhnya memang sulit. Jadi memang tidak mudah untuk kita ketahui jika kita memang belum tahu. Kalau kita tidak tahu rahasia kehidupan, ya tidak tegak hidup kita, sehingga tidak tegak dalam hidupnya. Banyak yang mengaku-ngaku merasa bahwa telah memahami, namun belum memahami tentang rasa atau rasa, atas rasa yang sebenarnya. Hakikat dari rasa itu carilah hingga sempurna di dalam hidup. Jadi menurut Sri Paku Buwono Sekawan ini, kita harus paham hakikat hidup ini. Paham itu tidak sekedar tahu, tapi juga masuk ke aspek rasa. Jadi mendalami, menghayati. Kalau sekedar tahu itu mudah. Bapak Ibu tinggal baca buku, dengarkan kajian-kajian, nanti tahu kita. Tapi dia belum masuk ke aspek rasa. Nah, untuk dia bisa masuk ke aspek rasa, wadahnya harus kita bersihkan dulu. Jadi biar dia merasuk secara utuh dalam diri kita. Disitulah nanti gunanya kita melakukan tirakat. Di aktivitas-aktivitas pembersihan diri. Terus yang kedua, nah ini menarik. Menurut beliau akan lebih mudah ketika kita ingin melakukan tirakat itu kalau ada gurunya. Jadi ini menasehati putra beliau, wahai anakku, kalau engkau berguru, pilihlah manusia yang sejati. Nah, di sini terus beliau menjelaskan cirinya guru yang patut diikuti. Nah, ini menarik. Jadi kita butuh guru, terus ini cirinya guru. Kata beliau, yang pertama cirinya guru itu yang baik akhlaknya. Jadi yang pertama-tama mencari guru itu akhlaknya dulu. Jadi kalau akhlaknya baik, ini kemungkinan besar guru ini layak kita ikuti. Yang kedua apa? Orang yang memahami hukum, ngerti tatanan. Jadi bukan orang yang sakarepe dhewe, suka-suka dia sendiri. Mentang-mentang mungkin ilmunya tinggi terus nabrak tatanan. Nah, kata beliau, jangan berguru pada orang yang tidak mau diatur. Tatanan itu kan aturan yang disepakati bersama. Orang yang tidak mau mengikuti tatanan, ya jangan kamu jadikan panutan. Yang ketiga cirinya mau ibadah. Jadi selama orang ini mau ibadah, berarti dia punya kesadaran tentang hakikat dirinya sebagai
hamba Tuhan, sebagai makhluk Tuhan. Kalau sudah tidak mau ibadah, kita perlu hati-hati. Jangan-jangan dia merasa sudah tidak butuh Tuhan lagi, sudah tidak perlu bimbingan, petunjuk, pedoman dari Tuhan. Kata Pakubuwono, jangan ikuti orang yang tidak sadar ketuhanan, orang yang tidak mau ibadah. Kemudian ciri keempat, guru itu adalah yang ahli mengendalikan diri. Jadi tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terseret, tidak mudah ikut-ikutan, tidak mudah dipengaruhi. Ini orang yang pintar mengendalikan diri. Kalau ada orang seperti ini, boleh diikuti, dijadikan guru. Sangat beruntung. Nah, kalau sangat beruntung ini berarti ini ciri tambahan. Yang utama, yang 4 tadi, akhlak, ngerti tatanan, mau ibadah, mampu mengendalikan diri. Lebih bagus lagi kalau guru kita ini ahli tafakkur. Ahli tafakkur itu orang yang, ya tafakkur itu kalau bahasa Jawanya topo, wong topo. Jadi orang yang mau melakukan pertapaan, uzlah, tidak lagi terikat oleh hal-hal duniawi. Nah ini lebih utama kalau ada yang seperti ini, karena berarti dia akan fokus pada mengajar saja. Jadi orang yang fokusnya menggembleng murid-muridnya saja. Nah ini lebih utama kalau ada yang seperti ini. Jadi ahli tafakur yang sudah meninggalkan urusan dunia dan tidak bergantung pada pemberian orang lain. Jadi mengajar itu bukan sesuatu yang sifatnya karena dia ada pamrihnya. Jadi mungkin ngajar biar dapat sebagai penghidupannya, sebagai sandarannya, sebagai tidak ngajar itu kewajiban bagi dia. Nah, kalau ada guru dengan ciri-ciri ini, ikutilah. Jadi yang akhlaknya baik, ngerti hukum, mau diatur, mau mengikuti aturan, kemudian ahli ibadah, ahli mengendalikan diri. Ini ciri ya Bapak Ibu. Jadi orang Jawa itu hormat sekali, memuliakan orang yang mau diatur. Makanya dalam bahasa Jawa perempuan itu disebut wanita. Wanita itu kependekan dari wani ditoto. Ini kadang-kadang dikritik oleh kelompok feminis, seolah-olah perempuan itu hanya untuk ditata. Tapi memang dalam perspektifnya orang Jawa, justru orang yang mau diatur ini orang yang mulia. Oke. Jadi kalau sekedar orang yang mampu ngatur itu gampang. Kita itu tinggal nyuruh sana sini itu gampang. Justru kesiapan untuk diatur itu sesuatu yang tidak sembarangan orang siap. Jadi makanya perempuan itu disebut wanita, itu konotasinya sebenarnya tidak negatif. Tapi konotasinya bahwa justru perempuan ini yang dibutuhkan. Karena dia punya karakter wani ditoto. Tegaknya satu negara, satu organisasi, satu kelompok apapun itu akan terjadi kalau orang-orangnya punya karakter wani ditoto, mau diatur. Kalau tidak mau diatur ya pasti akan kacau tatanan. Maka termasuk kalau mencari guru pun cari orang yang paham hukum, mau ditata. Akhlaknya baik, mau beribadah, mampu mengendalikan diri. Syukur-syukur kalau ada karakter tambahan, misalnya orang ini yang sudah bebas, free, tidak lagi terikat hal-hal duniawi, dia mandiri, tidak lagi tergantung apapun. Nah ini alhamdulillah kalau ada yang begini, lebih utama lagi. Baik, jadi ini guru. Jadi untuk tirakat, kalau ada guru yang menuntun seperti ini akan lebih baik. Nah, ini kritik. Ini saya ambil mungkin nambah wawasan untuk Bapak Ibu. Jadi hari ini zamannya Pakubuwono, beliau memprihatinkan zaman itu. Saya tidak tahu kalau di zaman ini apa seperti ini. Pada umumnya zaman sekarang adalah guru yang mencari murid.
Terbalik. Sungguh sangat terbalik cita-citanya. Karena pada zaman dahulu, pada umumnya, muridlah yang serius berusaha mencari guru. Sedangkan sekarang justru tidak demikian. Justru guru yang menghendaki untuk mencari murid. Oh, ini kalau situasinya sudah seperti ini sebenarnya defisit bagi peradaban. Kenapa? Karena anak-anak muda, generasi-generasinya berarti dia tidak ingin ilmu, tidak semangat belajar. Nah, hari ini kan banyak fenomena guru yang mencari murid. Ini sulit kalau guru mencari murid itu ya. Kemungkinan nanti mungkin ada ketergantungan dari guru pada muridnya, kemudian agak rumit situasinya. Padahal dalam konsep Jawa, berguru itu ya kepatuhan sepenuhnya pada guru. Lah kalau guru yang mencari murid itu kan berarti gurunya yang membutuhkan murid. Harusnya muridnya yang membutuhkan guru. Nah, ini situasi hari ini ada fenomena seperti itu, kata Paku Buwono yang diprihatinkan. Saya tidak tahu kalau hari ini apa situasinya masih seperti ini. Kelihatannya juga masih mirip-mirip saja ya. Masih banyak guru-guru yang mencari murid. Jadi mengajar itu sebagai sandaran hidupnya. Sehingga dia tersandra mungkin oleh bayaran dari muridnya. Tersandra. Nah, ini sulit nanti untuk masuk lebih dalam. Jadi ini kritiknya. Saya baru saja membaca itu cerita di sejarah Islam. Ada madrasah namanya Madrasah Nizamiyah. Yang di situ maju sekali madrasah ini dan semua pengajar, semua ustadz, semua ulama di situ hidupnya dijamin 100% oleh negara. Jadi dia tidak boleh ngapa-ngapain, dibikinkan semacam istana guru-guru itu, hidup di situ, mikir ilmu saja dan mengajar. Nah, kalau situasinya seperti ini, itu mungkin lebih mudah bagi guru-guru untuk fokus pada pendidikan. Dia tidak perlu capek-capek mencari murid ke sana kemari kan. Apalagi kalau hari ini menjelang tahun-tahun ajaran ini kan saya lihat banyak sekali selebaran-selebaran yang konotasinya ini guru yang mencari murid. Jadi ini menarik untuk dianalisis. Tapi ini diprihatinkan zaman Paku Buwono karena beliau raja, mungkin beliau bisa melakukan upaya-upaya untuk tidak seperti ini. Baik, nah halangannya orang belajar untuk selanjutnya tirakat ini kalau di Paku Buwono disimbolkan dengan 3 jenis binatang. Jadi gajah, ular, dan kijang atau rusa. Jadi kalau gajah itu simbol dari adigang. Adigang itu orang yang merasa besar, merasa tinggi, merasa sudah tuntas karena materinya. Itu namanya adigang. Misalnya mungkin ada orang yang sudah kaya, maka ketika dia kaya dia merasa ngapain sih saya harus belajar lagi, toh sudah kaya, apa-apa sudah terpenuhi. Ngapain nyari ruwet lagi. Nah, ini halangan belajar, simbolnya gajah. Karena merasa sudah besar, kemudian menganggap dirinya ya sudah cukup, tidak ada lagi yang harus saya cari, kebutuhanku sudah terpenuhi. Nah ini adigang namanya. Yang kedua ada adigung. Adigung ini simbolnya ular. Ular itu dimaknai sebagai binatang yang mengandalkan bisa, upasnya, racunnya, kekuatannya. Nah ini orang yang merasa sudah pinter. Jadi aku sudah punya banyak wawasan kok. Tidak belajar, tidak apa-apa, dengerin dialog positif juga sudah dapat macam-macam, dengerin kajian juga sudah dapat banyak. Sudahlah, tidak perlu lagi ya. Merasa cukup dan tidak perlu lagi. Itu berarti kan dia merasa sudah. Nah, ini namanya adigung. Jadi kesombongan karena merasa sudah bisa.
Saya tidak tahu apa kata-kata racunnya ular kalau dalam bahasa Indonesia kemudian disebut bisa, itu ada hubungannya dengan ini. Jadi ada bisa ular itu mungkin dalam rangka nyindir kita jangan merasa bisa. Harus kita bisa mengembangkan diri kita semaksimal mungkin dan tidak ada titiknya. Sepinter apapun kita selalu koma sifatnya. Nah, yang terakhir Adiguna. Adiguna itu disimbolkan dengan kijang atau rusa. Kalau kijang atau rusa, kijang ini mengandalkan keterampilannya atau kecekatannya. Kalau adigung tadi kan yang dimiliki. Kalau kijang ini semacam, kalau manusia itu mengandalkan aku cerdas kok. Aku ini, alah sebentar saja mesti aku kuasai kok. Ini namanya gayanya kayak rusa. Aku kalau lari cepat kok, santai saja. Biar saja orang-orang capek-capek belajar. Kalau aku sih sebentar saja selesai. Nah ini gaya kijang. Jadi mengandalkan kecepatannya, merasa dirinya yang sudah terampil. Aku cerdas, aku pandai. Yo yang tidak pinter ya silahkanlah belajar banyak gitu. Kalau aku sudah pinter sih baca buku sedikit saja sudah langsung nyambung. Nah, ini kesombongan gaya kijang. Namanya Adiguna kalau dalam Pakubuwono Sekawan. Jadi semoga dalam diri kita tidak ada gajah, tidak ada ular, tidak ada kijang. Jadi biar kita semangat untuk belajar terus. Nah, jadi karena 3 binatang ini adalah halangannya orang belajar. Kita tidak merasa tidak butuh pelajaran karena kita sudah punya segalanya seperti gajah. Kita tidak merasa sudah tahu, sudah bisa segalanya seperti ular. Dan kita juga tidak merasa kita ini punya kelebihan, kecerdasan, kepandaian dibandingkan yang lain. Jadi tidak perlu terlalu sungguh-sungguh, terlalu serius seperti yang lain dalam belajar. Nah ini halangannya orang belajar. Baik, nah sekarang dimulai tadi laku yang disebut tirakat. Versinya Pakubuwono, tirakat itu artinya adalah ambanting sariro. Ambanting sariro itu melatih diri dengan keras. Jadi melatih diri dengan sungguh-sungguh. Cegah dahar lan guling. Nah, cegah dahar lan guling itu mengurangi makan dan tidur. Dalam rangka tirakat. Kalau dalam agama kan ada istilah puasa. Jadi mengurangi makan dan tidur itu dalam rangka apa? Mendidik jiwa. Jadi tidak semata-mata diet atau semata-mata enggak, tapi ini mendidik jiwa kita. Tidur itu kan hal yang paling gampang. Kita tinggal ada tempat, kadang-kadang kepepet pun sambil duduk bisa tidur, itu kan mudah. Makan juga kan sederhana, asal ada makannya masuk. Tapi kalau kita mampu mengendalikan diri, misalnya harusnya bisa tidur tapi aku kurangi. Kalau makan ingin seenak apapun bisa, tapi aku kurangi. Nah, ini kalau dalam agama namanya puasa. Nah, nanti kita akan ketemu banyak manfaatnya. Jadi jiwa yang terkendali tadi akan membawa manfaat besar untuk hidup kita. Jadi kita ini kan sering direpotkan oleh kekalahan kita oleh diri kita sendiri. Jadi kita kan sering mengeluh, Pak saya itu tahu yang ini baik, yang ini utama, ini luar biasa. Tapi selalu saya tidak bisa ke situ. Selalu kalah oleh dirinya sendiri. Saya tahu kok Pak bangun malam itu utama untuk aktivitas-aktivitas beribadah. Tapi kok saya selalu tidak bisa ke situ. Saya tahu kalau melakukan ini itu terpuji baik di mata Allah maupun di mata masyarakat. Tapi saya kok tidak bisa ke sana. Ini kita selalu kalah oleh diri kita. Nah, latihan paling efektif itu tirakat. Jadi latihan mengendalikan diri. Jadi logikanya mengurangi dan mengendalikan. Kalau seperti puasa itu, kita puasa itu kan mengurangi makan, mengendalikan diri. Hasilnya apa? Buka puasa dan hari raya.
Bapak Ibu bisa bandingkan ya, nikmatnya makan saat buka puasa dengan makan malam biasa. Itu kan rasanya beda. Mungkin menunya sama, sama-sama makan malam. Tapi ketika itu buka puasa, nikmatnya jauh. Padahal sama mungkin kuantitas dan kualitas makanannya. Tapi ketika didahului oleh tirakat, puasa tadi, kita merasakan nikmat yang benar-benar makan ketika kita buka puasa. Nah, hidup juga begitu. Hidup itu ketika kita kuasa mengendalikan diri, mengekang diri, itu nanti kita akan ketemu banyak kenikmatan-kenikmatan yang tidak terduga. Jadi ini salah satu rahasia dari tirakat. Jadi mengendalikan nafsu, menenangkan batin, jadi menyetabilkan diri itu kalau orang Jawa punya rumus tirakat. Kalau para raja, para tokoh zaman dulu itu kalau misalnya ada masalah besar misalnya, itu biasanya mereka mengundurkan diri sebentar untuk melakukan tirakat ini. Kalau di Jawa itu ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, dan lain sebagainya. Jadi laku tirakat ini untuk menjernihkan diri, menenangkan batin, menyetabilkan jiwa. Sehingga bisa mungkin ketemu jalan keluar, semakin jernih membaca persoalan, semakin sadar kita akan rahasia-rahasia yang tidak kelihatan kalau kita terlibat terus-menerus di tengah kancah hidup ramai. Nah ini gunanya tirakat. Jadi termasuk tirakat mencari ilmu tadi, belajar. Jadi harus banyak mengurangi makan, tidur dalam rangka apa? Latihan mengendalikan diri. Jadi logikanya sederhana. Hanya mereka yang puasa yang akan mengalami nikmatnya buka puasa. Hanya mereka yang mampu mengendalikan diri yang akan mencapai kesuksesan hidup secara mendalam. Nah ini logika-logika yang digunakan saat tirakat. Jadi secara fisik itu mencegah pelampiasan nafsu secara tidak terkendali. Nah yang pertama itu. Yang kedua, kalau ini laku batinnya. Kalau di pupuh atau bagian durmo itu dijelaskan begini. Ada pantangan-pantangan umum orang yang melakukan tirakat. Yang pertama, jangan menyombongkan diri. Yang kedua, jangan mencela sesuatu, seseorang, atau pekerjaan. Jangan dicela. Apapun itu, termasuk mungkin hal-hal yang kita tidak sesuai. Tidak setuju, tidak sesuai, tidak masalah. Tapi jangan dicela. Kata Paku Buwono, ora ono panggawe kang luwih gampang kaya wong mamaoni. Tidak ada pekerjaan yang lebih mudah dibandingkan mencela. Jadi mencela itu gampang. Karena kita mungkin melihat sesuatu yang tidak cocok dengan kita, terus keluar makian, celaan dari mulut kita. Kita tidak tahu proses yang terjadi di balik sesuatu itu. Kita tidak tahu mungkin hal-hal yang melatar belakangi pekerjaan itu dan lain sebagainya. Misalnya istri kita masak, misalnya terus kok tidak enak ya. Mencela itu kan gampang, tiba-tiba makanan kayak gini kok disuguhkan misalnya. Itu kan paling gampang, tinggal mencela. Padahal kita tidak menelusuri sampai ke belakang bagaimana beratnya orang masak, belanja, dan lain sebagainya. Jadi terhadap apapun, siapapun, atau tindakan apapun, jangan mencela. Nah, kalau nasihat untuk tidak sombong kita sering mendengar, cuma kita jarang dengar jangan mencela ini. Karena jangan mencela itu bagian dari kemampuan kita menahan diri. Jadi kemampuan kita mengendalikan diri. Sama seperti yang ketiga. Jangan tergesa memuji kalau belum jelas kebaikannya. Dan jangan memuji berdasarkan kesenangan kita saja. Nah ini kita juga sulit. Jadi biasanya kalau sudah friend, sudah sahabat, sudah kelompok kita, golongan kita, itu kita pinginnya muji terus. Padahal kan
kita sering diberitahu kalau dipuji orang hati-hati ya, jangan-jangan jadi racun. Loh, kita yang mudah muji ini kita tidak sadar. Kadang-kadang kita ini jadi racun bagi mereka. Kadang-kadang pujian kita yang tidak pada tempatnya membuat orang jadi lambat, membuat orang jadi tidak bergerak lagi, membuat orang mungkin merasa puas, merasa benar atas sesuatu yang mungkin tidak pas. Jadi justru beliau, Pak Kubwone menasihati, yuk latihan menahan diri, tidak memaki dan tidak obral pujian yang tidak perlu. Karena kadang-kadang kalau kita itu terlalu obral pujian, mungkin lama-lama orang juga enak juga dengan kita, nitain itu, alah mesti basa-basi, alah mesti tidak serius, gitu. Jadi karena kita sendiri terlalu obral. Jadi tidak lah ya, yang proporsional saja. Kalau layak dipuji, dipuji secukupnya. Kalau ada yang mau dikritik, ya dikritik, disampaikan ketidaksetujuan kita, tidak lewat caci maki, tidak lewat cela mencela. Nah, ini juga menasihatkan beliau jangan suka di muka tetapi memusuhi di belakang. Nah, ini juga kadang-kadang kan kita merasa, wah orang Jawa itu kadang-kadang tidak kelihatan di depan senyum tapi di belakang maki-maki misalnya. Sebenarnya tidak begitu. Jadi Wong Pakubuwono juga menasihatkan, enggak, ya kita harus jujur. Jangan hanya kelihatan indah di bagian depan tapi di belakang maki-maki. Kalau kita memang sayang dengan sahabat kita, saudara kita, teman kita, ya kita tidak akan melakukan pencitraan yang tidak perlu. Kalau kita memang peduli dengan mereka, ya kalau mereka memang tidak cocok, tidak sesuai, ya kita ingatkan. Meskipun dengan cara yang baik. Tidak di depan kita senyum setuju, bagus itu Mas Abu, luar biasa itu. Padahal nanti di belakang, oh itu kajian kayak gitu saja misalnya. Nah, ini kan menunjukkan kita tidak sayang ini dengan Mas Abu. Kalau ada yang tidak cocok boleh disampaikan, tidak sesuai boleh disampaikan, tidak masalah. Untuk perbaikan. Tapi kalau di muka kita memperlihatkan baik-baik, di belakang ngomong jelek, apalagi memusuhi, itu menunjukkan kita tidak saling sayang, tidak saling peduli. Nah, ini justru laku bagian dari tirakat, kemampuan kita mengendalikan diri. Jadi mengendalikan diri itu tidak semata menahan ke belakang, tapi menahan keluar juga. Jadi gimana kita tidak memuji yang tidak perlu, gimana kita menampilkan secara jujur. Kalau memang iya, ya iya, kalau tidak, ya tidak. Kemudian tidak obral celaan. Jadi tidak obral gampang mencela. Hari ini kan kita sering terprovokasi oleh misalnya medsos-medsos yang isinya mencela. Kita tidak sadar ikut-ikutan mencela. Nanti ada penjelasan, jangan sampai keruhnya jiwa orang lain membuat keruh juga jiwa kita. Hari ini sering begitu. Jadi orang lain ini keruh sekali, dia isinya maki-maki, tapi cukup di dia. Tugas kita kalau bisa membersihkan. Jangan sampai kita ikut-ikutan jadi keruh. Kadang-kadang kan kita ini ada orang, misalnya tadi contohnya memaki-maki, itu kan menunjukkan kekeruhan jiwa. Karena kita tidak kuat, tidak tahan, kita ikut maki-maki. Padahal semula kita sebenarnya ya tidak concern dengan itu. Nah, ini namanya kekeruhan jiwanya dia, membuat jiwa kita juga jadi keruh. Jadi gelapnya jiwanya dia membuat kita juga ikut gelap. Kita ikut maki-maki akhirnya. Jadi itu seperti kegelapan yang kita tutup lagi dengan kegelapan. Makanya orang Jawa itu punya prinsip yang sangat diyakini, yaitu Surodiro Joyo Ningrat lebur dining pangastuti. Surodiro Joyo Ningrat lebur dining pangastuti itu kebaikan. Jadi kelurusan itu pasti nanti akan menang atas kejahatan. Jadi segala angkara murka pada akhirnya akan lebur, akan hancur oleh kebaikan. Jadi seperti apapun orang salah, orang buruk, tetap kita yakin mari melakukan yang baik-baik. Pasti kebaikan ini akan menang, akan unggul. Dia akan membuat keburukan akan lebur. Kalau pakai hadis itu ya innal hasanat yudhibnas sayyiat.
Jadi kebaikan-kebaikan akan menggusur keburukan. Maka Bapak Ibu kalau hari ini lihat di medsos kok banyak yang buruk-buruk, caranya bukan kita tabrak dengan yang buruk yang lain, tapi kita banyakkan kebaikan-kebaikan dari kita. Kalau banyak posting-posting yang merusak, ya kita tandingi dengan postingan-postingan yang positif, mendinginkan, semakin banyak. Itu innal hasanat yudhibna sayyiat, Suradira Jaya Ningrat, lebur dening pangastuti. Nah ini bagian dari tirakat. Nah ini juga kita dinasehati untuk jangan sok tahu. Jadi ojo kakean sanggup, durung weruh tuture angupruk. Jangan mengaku bisa, belum tahu tapi banyak bicara. Nah ini mengkhawatirkan. Jadi berceloteh menganggap dirinya seolah-olah tahu sendiri. Merasa banyak orang akan memujanya. Padahal yang tahu akan membuang muka. Nah, ini menarik ya kalau kita nanti Bapak Ibu boleh share di Instagramnya masing-masing. Hari ini bisa menyindir banyak orang di medsos, Instagram, Twitter. Jadi tidak tahu ngaku tahu, ngomongnya banyak, padahal dia belum tahu. Seolah-olah hanya dia yang tahu, yang lain tidak tahu. Dia merasa banyak orang akan memujanya. Padahal orang yang tahu, misalnya ahlinya yang tahu, itu akan membuang muka. Kenapa? Menertawakan dia. Wong yo bukan ahlinya kok ngomong dan tidak pas lagi, tidak cocok lagi ya. Ini namanya sok tahu. Jadi Pakubuwono Sekawan mengkritik jangan mengaku bisa, belum tahu tapi ngomongnya paling banyak. Berceloteh menganggap dirinya seolah-olah tahu sendiri, merasa banyak orang akan memujanya, padahal yang tahu akan membuang muka. Nah ini menarik ya, meskipun dari zaman Mataram ternyata masih relevan nasihat-nasihat dari nenek moyang kita ini, meskipun zamannya berubah. Ternyata yang berubah itu mungkin hanya fasilitas-fasilitas, media-medianya. Mentalitas orangnya masih banyak yang tidak berubah. Sehingga nasihat-nasihat dari beliau-beliau nenek moyang kita ini masih saja relevan. Baik, jadi orang yang melakukan tirakat ini bukan orang yang sok tahu. Nah, disebut juga di situ ada 4 cacat besar bagi orang yang melakukan tirakat. Yang pertama adalah madat. Madat ini sebenarnya makna letterleknya itu seperti orang candu, seperti orang kalau hari ini mungkin narkoba. Nah, orang madat itu maksudnya orang yang malas, orang yang tidak peduli dengan hidupnya sendiri, orang yang tidak mau ngurusi hidupnya. Jadi hidupnya hancur, hidupnya rusak, dia tidak peduli, nyari enaknya saja. Pada akhirnya dia akan jadi tontonannya orang lain. Jadi ini cacat pertama. Jadi Bapak Ibu semoga tidak punya karakter madat. Karakter madat itu orang malas yang tidak mau ngurusi hidupnya, dan pada akhirnya dia jadi tontonan orang lain. Sumbernya orang lain hibah, rasan-rasan tentang kita. Nah, ini karakter pertama. Ini dia jadi cacat. Yang kedua main. Main ini cirinya orang judi. Orang judi itu punya 2 ciri. Yang pertama licik. Segala strategi akan dia tempuh asal menang. Dan yang kedua pada akhirnya dia akan menghabiskan yang dia miliki. Jadi konsumtif. Orang judi itu kan menghabiskan hartanya. Ini cacat kedua, main. Orang yang dilibat dengan permainan, mentalnya pasti mental yang licik. Tidak mungkin dia menjalani tirakat. Sama seperti orang madat tadi. Yang ketiga Durjono atau pencuri atau maling.
maling adalah ya memang letter luck-nya orang yang ngambil miliknya orang lain. Tapi dalam konteks tirakat, maling ini definisinya adalah orang yang di pikirannya adalah apa yang dimiliki orang lain. Jadi kalau kita sibuknya adalah wah, orang lain sudah punya ini, sudah punya itu, gimana caranya aku bisa dapat itu, gimana. Nah, ini mental seperti maling. Dia tidak puas dengan miliknya, dia menginginkan miliknya orang lain. Kapan aku dapat seperti itu, kapan aku ingin jabatan itu, kapan aku ingin harta itu, kapan aku ingin. Nah, ini mental maling. Jadi kalau yang ada di pikirannya hanya itu, tidak mungkin dia bisa melakukan tirakat mencapai level kemuliaan hidup, memahami rahasia hidup. Nah, itu ciri ketiga. Ciri keempat, mental rentenir. Ya, rentenir ini ya, makna letter luck-nya orang yang riba kalau bahasa agamanya. Tapi maksudnya adalah orang yang cari untung saja. Tidak pernah puas. Jadi dalam hidupnya yang penting saya untung, yang penting saya untung, itu saja. Tidak pernah bersyukur. Tidak ada titik dalam kepemilikan hartanya. Jadi dia mikirnya aku harus untung terus. Nah, ini gaya rentenir. Jadi orang malas, orang licik, orang yang mencari untung saja, dan orang yang menginginkan yang dimiliki orang lain, ini akan sulit menjalani tirakat. Jadi dalam dirinya ada cacat-cacat besar. Nah, ini yang dipesankan oleh Paku Buwono. Jadi ini bagian dari yang harus kita hati-hati. Nah, Paku Buwono juga memesan dalam surat Urang Reh itu jangan meninggalkan syariat. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang mungkin kemarin-kemarin agak salah paham, orang Jawa yang kebatinan itu mesti meninggalkan syariat, tidak mau agama. Enggak. Mungkin ada tertentu, tapi secara umum di pokok-pokok ajaran Jawa itu tidak ada suruhan untuk meninggalkan syariat. Bahkan dia bagian dari laku tirakat. Kata beliau, perintah Tuhan yang memerintah kepada nabinya berada dalam dalil dan hadis tempatnya. Jangan ada yang menyepelekan. Rasakanlah hingga paham. Nah, ini bedanya. Kita selama ini kan hanya membaca dan memahami saja. Tapi kalau beliau, yuk didekati dengan lebih dalam. Rasa dari dalil dan hadis. Sehingga menjadi terang hatimu. Jadi dalil itu, Quran dan hadis itu ya jangan sekedar dibaca, dipahami, diinternalisasi. Ini namanya masuk aspek rasa. Makanya Rasulullah itu ketika ditanya seperti apa sih akhlaknya Nabi itu, terus dijawab oleh Aisyah istri beliau, karena khuluquhu Al-Quran. Jadi Rasulullah itu ya akhlaknya ya Al-Quran itu. Berarti apa? Menghidupkan Al-Quran dalam keseharian. Jadi tidak sekedar memahami dalil, tapi menghidupkan dalil. Menghayati dan menjalankannya. Inilah yang dimaksud jangan meninggalkan syariat. Jadi bagian dari kita melakukan tirakat itu ya kita ibadah, tidak meninggalkan syariat. Bahkan di pupuh itu dilanjutkan setelah ngomong tentang syariat, tidak mudah memang manusia itu hidup jika tidak memahami hidupnya. Hidupnya bagaikan seekor kerbau. Bahkan mungkin lebih baik seekor kerbau. Karena dagingnya halal jika dimakan. Sementara dagingnya manusia itu kalau dimakan haram. Maksudnya apa? Kita ini kalau hidupnya tidak serius, tidak asal-asalan saja,
Ya kita ini setara seperti kerbau saja, kayak binatang. Bahkan mending kerbau. Kerbau itu dagingnya masih bisa dimakan. Masih ada manfaatnya. Semales-malesnya kerbau, sendak ada gunanya. Kerbau itu masih ada manfaatnya dagingnya lah. Kalau manusia, kalau dia males sudah tidak ada gunanya, tidak ada lagi yang bisa diambil manfaat dari dia. Jadi itu sindirannya Pak Kubono gitu. Jadi memang ya memang nggak gampang, tidak mudah manusia hidup kata beliau. Kita kan mungkin mengeluh, waduh kok sulit ya jadi manusia ini kok aturan macam-macam. Lah iya ya memang begitu hidup. Nggak sederhana, Pantesan nggak. Quran bilang seperti binatang ternak ya Mas Faiz ya. Iya, jadi kita ini bisa lebih rendah dari binatang. Hmm, Nah, hmm. ini menarik. Lebih rendah dari binatang itu dari seandainya ditafsir sederhana, kadang-kadang binatang pun sejelek-jeleknya dia masih ada gunanya seperti kerbau tadi, dagingnya masih bisa dimakan. Kalau manusia sudah jahat, sudah jelek, sama sekali tidak ada yang bisa dimanfaatkan dari dirinya. Nah, jadi ini tahap selanjutnya. Jadi tirakat itu kita harus tidak meninggalkan syariat. Nah, kemudian ada banyak. Sebenarnya saya ambil beberapa. Jadi ini sebenarnya ciri dari mentalitas Jawa. Jadi orang yang menjalani tirakat sesuai ajaran Jawa itu dipesankan antara lain begini oleh Paku Buwono. Yang pertama, jangan angkuh, tinggi hati atau sombong. Yang kedua, jangan bengis, sewenang-wenang. Yang ketiga, jangan lengus. Lengus itu tidak ramah. Kalau orang Jawa menyebutnya sumana atau semana. Kadang disebut gerapiak. Jadi menyenangkan kalau diajak berkomunikasi. Lawannya lengus. Jadi kalau ada orang diajak komunikasi kok tidak enak. Kalau ditanya bikin kita mules misalnya, itu lengus namanya. Ditanya enak-enak kok jalan kaki saja mas misalnya. Yo memang enak, apa bisa merangkak misalnya, itu kan jawabnya tidak enak. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan misalnya, itu kan jawabnya tidak enak. Itu jawabnya agak, nah, itu namanya lengus. Diajak ngobrol santai tidak bisa. Atau lanas. Lanas itu berangasan, pemarah. Ini bukan karakter Jawa. Langar. Langar itu kasar. Lancang juga tidak boleh mendahului yang bukan wewenangnya. Tidak boleh juga calak. Calak itu motong perkataan orang lain atau mendahului perkataan orang lain. Tidak boleh juga ladak. Ladak itu menyusahkan orang. Tidak boleh sumalonong. Sumalonong itu selonang-selonong. Jadi menyela-nyela, menyelonong yang tidak pada tempatnya. Tidak boleh ngedak. Ngedak itu tidak nganggap orang. Jadi orang, mungkin ada orang bertamu ke rumah kita, misalnya kita tidak nganggap dia, kita anggap dia tidak ada. Atau ada kumpulan berapa orang, ada orang tertentu yang kita cueki, itu namanya ngedak. Kemudian jangan ngepak. Ngepak itu menghina. Kemudian jangan jahil. Jahil itu usil. Jangan poro padu, suka bertengkar. Dan jangan poro wadul, suka mengadu. Kejelekannya sana kita sampaikan ke sini dan lain sebagainya. Ini kalau dalam bahasa saya, seperti inilah caranya orang Jawa memanusiakan orang lain. Jadi kita kan sering bertanya, gimana sih kita memanusiakan manusia yang lain? Itu teorinya banyak. Cuma kalau di serat ini ditunjukkan secara praktis. Seperti inilah kita memanusiakan manusia yang lain. Dengan cara tidak sombong, tidak sewenang-wenang, semana, tidak pemarah, tidak kasar, dan lain sebagainya. Ini bagian dari tirakat kita. Untuk sampai pada keutamaan-keutamaan. Kemudian jangan lupa juga tetap terbuka untuk menerima nasihat. Ini beliau mengkritik sebenarnya pada anak-anak muda. Para muda zaman sekarang ketika diberi nasihat yang baik, jarang yang mau mendengarkan. Disambi dengan sikap semaunya. Tidak mau meniru, justru membalas menasehati. Karena merasa telah mahir.
Nah, ini adik-adik kita itu mungkin kan sering nonton YouTube, nonton macam-macam, itu merasa lebih pinter dari orang tuanya. Jadi kadang-kadang kalau diberi nasihat malah ganti menasehati. Jadi ganti nuntun orang tuanya seolah-olah dia lebih paham. Nah, itu dikritik oleh Paku Buwono. Kata beliau, janganlah bersikap seperti itu. Jika ada orang berbicara, dengarkanlah isi pembicaraannya. Isi yang baik, pakailah. Dan buanglah isi yang jelek. Cernalah di dalam batin. Jangan seperti budinya anak-anak muda tadi. Anak-anak muda yang kalau dinasehati malah bales. Jadi yuk kita dengarkan saja. Siapapun yang bicara, ngomong kita dengarkan. Kalau cocok baik kita pakai, alhamdulillah. Kalau tidak cocok ya sudah, kita buang, tidak kita pakai. Jadi dan dicerna dalam batin. Jadi ini sebenarnya sering kita dengarkan nasihat seperti ini. Mungkin tinggal menjalankannya, mengingatkannya pada adik-adik kita dan anak-anak kita. Baik. Nah, ini juga pesan beliau. Ya karena kita dilarang untuk hidup asal-asalan, sebelum mengambil keputusan tentang sesuatu, perhatikan 4 hal ini. Kita harus melakukan deduga, yang kedua prayoga, yang ketiga watoro, dan yang keempat reringo. Deduga itu mengukur hasilnya, akibatnya, efeknya. Jadi, oh saya mau ngambil keputusan ini kira-kira efeknya apa ya? Akibatnya apa ya? Kalau kita melakukan ini namanya orang yang tahu deduga. Jadi ngerti mempertimbangkan efek. Makanya kalau ada orang sembrono, itu kalau di Jawa sering disebut orang duwe duga. Jadi tidak bisa ngukur mempertimbangkan perbuatannya. Nah yang kedua prayoga. Prayoga itu mampu milih di antara berbagai alternatif tindakan. Jadi, oh saya bisa ini, bisa itu. Ini saja deh yang saya ambil, ini namanya prayoga. Prayoganipun, nah kalau Bapak Ibu dengar istilah ini berarti sebenarnya ada banyak pilihan, tapi ini yang lebih utama. Itu namanya prayoga. Ada watoro. Watoro itu berarti pendapat orang, adat, kebiasaan yang sudah berjalan. Ini namanya watoro. Sebelum kita memutuskan sesuatu, ya harus melihat juga situasi, melihat juga mungkin ada orang punya pendapat lebih baik, melihat tradisi yang sudah berjalan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, reringo. Reringo itu hati-hati, diulang sekali lagi, difikirkan sebelum benar-benar diputuskan. Nah, ini rumus. Jadi ini sebenarnya kalau yang kuliah di kampus-kampus mungkin sering dapat pelajaran problem solving, decision making, dan lain sebagainya. Cuma ini khas Jawa. Jadi kita tidak kalah, kita punya banyak konsep-konsep semacam itu yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh motivator hari ini. Itu ternyata kita punya banyak juga dalam adat tradisi Jawa. Nah, terakhir, kalau sudah tinggi, nah ini justru kalau orang Jawa itu kan sering menggunakan ilmu padinya. Jadi sikap manusia tingkat utama adalah tidak mau menyaingi kepandaian sesamanya. Jadi maksudnya tidak ingin perlombaan, tidak ingin kontes siapa yang paling sakti, siapa yang paling unggul, siapa yang paling baik, tidak punya niat itu. Fokusnya hanya berguna bagi siapa saja. Amiguno ing aguno. Setiap yang dikerjakan harus menguntungkan orang lain. Jadi kalau kita naik sampai tinggi setelah tirakat itu kan kita mencapai level makom manusia utama yang tinggi, fokus kita hanya satu, yaitu amiguno ing aguno sasolahe kudu badi. Jadi
berguna bagi siapa saja, apa yang dikerjakan harus menguntungkan orang lain. Pintere den alingi, jadi tidak memamer-mamerkan kepandaiannya. Bodone dinokok ngayun, jadi tidak masalah orang menganggapnya bodoh, tidak masalah orang meremehkan, jadi pamriye den ino. Jadi ojono ngarani bangkit sukolilo den ino sapodo-podo. Jadi jangan sampai kemudian dia karena pamer terus diposisikan oleh masyarakat sebagai tinggi, akhirnya jadi sombong. Justru orang yang sudah nyampe level utama itu ikhlas, meskipun dihina oleh sesamanya, karena dia fokusnya tidak di situ. Fokusnya tidak pada ketinggian dirinya, tapi fokusnya pada manfaat yang dia berikan pada orang lain. Jadi justru ciri orang yang makomnya sudah puncak, sudah tinggi, itu dia tidak memperlihatkan kepandaiannya, tapi fokus pada bagaimana dia berguna, bermanfaat untuk orang lain. Meskipun mungkin orang menganggapnya rendah, orang meremehkan dirinya, tidak masalah. Dia ikhlas saja, yang penting fokusnya adalah bagaimana dia bisa menguntungkan orang lain. Jadi ini kalau memang sudah nyampe makom yang tinggi. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ini sedikit penjelasan tentang gaya hidup tirakat yang terkenal sekali dalam budaya Jawa.